Aini, mahasiswa Gizi Klinik 2019 Politeknik Negeri Jember, perwakilan dari golongan B kelompok 2. Saya di sini mau mengedukasi Ibu tentang bagaimana cara membaca label makanan yang tertera biasa pada bungkus makanan seperti ini. Supaya ini tujuannya supaya kita saling mengetahui berapa sih kalori yang kita makan dari satu bungkus makanan ini. Ini tujuannya juga bisa mencegah malnutrisi. Jadi kalau misal kita makan kebanyakan gitu kan, tiba-tiba kita merasa aku cuma makan ini tapi kok gemuk gitu. Jadi saya ingin mengedukasi ini supaya semuanya lebih mengerti tentang label makanan ini. Jadi di sini tertulis takaran sajinya 20 gram. Jadi sekali makan Ibu bisa makan ini itu 20 gram. Dan sajian berkemasannya itu 2,5. Dan di sini kan tertulis sajian produksinya kan 50 gram. Jadi kalau jumlah sajiannya berkemasan ini 2,5, dalam satu bungkus ini Ibu bisa makan 2 kali makan. Gak boleh sekali habis. Jika Ibu sudah sesuai dengan takaran ini, maka yang akan Ibu dapatkan adalah energi total sebesar 90 kilokalori, dan 90 kilokalori ini memenuhi kebutuhan 20% kalori Ibu. Ini di sini menggunakan angka kecukupan gizi rata-rata 2150. Jadi mulai dari kisaran anak laki-laki, bayi umur 10 sampai 12 sampai dewasa itu kisarannya itu 2000 sampai ke atasnya gitu. Disesuaikan dengan faktor kegiatannya. Jadi semakin banyak kegiatannya maka semakin banyak kalori yang dibutuhkan. Terus ini juga tertulis lemak total. Lemak totalnya itu 3 gram dan 20%-nya dari AKG itu 4%. Jadi yang bisa didapatkan jika Ibu mengkonsumsi setengah dari makanan ini hanya ada 3 gram. Jadi nanti yang lainnya itu bisa diambilkan dari makanan pokok yang biasa Ibu konsumsi. Dan proteinnya terdapat 2 gram dan karbohidratnya terdapat 15 gram. Dan ini juga ada natrium sodium, ini cuma sebagai nutrisi mikro yang membantu untuk penambahan kalori. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya. Kalau udah konsumsi setengah bungkus berarti energi yang didapat Jadi kalau semisal Ibu langsung makan satu bungkus ini, sekali makan langsung habis, itu Ibu langsung mendapatkan 90 kalori itu dikali 2 itu ya, jadi sekitar 180 kilokalori. Makasih ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya Bu, assalamualaikum. materi tersebut kepada keluarga terdekat saya, yaitu kerabat, seperti teman-teman. Lalu saya akan mengasih materi tersebut kepada orang luar, yang tentunya orang yang belum mengenal 4 pilar gizi seimbang tersebut, termasuk seperti awam, seperti tidak tahu apa-apa. Yaitu saya akan menjelaskan 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang, pedoman gizi seimbang yang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1995, merupakan realisasi dan rekomendasi konferensi pada pangan sedunia di Roma pada tahun 1992.
Pada pedoman 4 pilar gizi seimbang tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian pertama yaitu 1. Mengkonsumsi makanan beragam. Dari makanan beragam tersebut tidak semua atau tidak satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan memperhatikan kesehatannya, kecuali memang yang benar-benar memenuhi kebutuhan yang benar menjaga tubuh kita, yaitu air susu ibu, yaitu ASI. Untuk bayi yang baru lahir itu dimaksimalkan 6 bulan menyusui, yaitu 6 bulan meminum air susu ibu, atau setelah 6 bulan tersebut baru dikasih selingan makan seperti bubur. Yaitu setelah itu, apakah mengkonsumsi makanan beragam tanpa memperhatikan jumlah dan porsinya sudah benar? Yang dimaksud beraneka ragam dan prinsip selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, seperti ini. Ketika kita makan, kita tidak boleh berlebihan, kita juga tidak boleh kurang dalam memporsikan makanan yang kita makan, yaitu tentunya harus ada buah, ada lauk, ada sayur semacamnya dan semacamnya. Setelah itu demikian pula pada jumlah makanan yang mengandung gula, garam dan lemak yang dapat meningkatkan risiko beberapa PMT dianjurkan untuk dikurangi. Akhir-akhir ini minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang. Sehari harus meminum 8 gelas atau setara dengan 2 botol besar. Setelah itu, yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sangat berkaitan dengan prinsip gizi seimbang. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh faktor tidak bersih yaitu penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah zat gizi yang diperlukan mengalami penurunan. Kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung akan membuat kondisinya semakin lemas. Dan sebaiknya pula seseorang yang menderita kekurangan gizi akan mempunyai resiko terkena penyakit dan keadaan kurang gizi, daya ketahanan tubuh seseorang atau imunnya itu menurun, sehingga penyakit atau virus-virus lainnya itu mudah masuk dan berkembang di dalam tubuh. Sehingga kita harus menjaga kebersihan diri kita itu, kalau bukan kita yang ngejaga, siapa lagi? Dengan membiasakan perilaku hidup sehat atau bersih akan menghindarkan seseorang dari keterparatan terhadap sumber infeksi. Contoh 1, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dengan disertakan sabun. Yang kedua, menutup makanan yang disajikan agar tidak dihinggapi lalat atau yang sebagainya. Yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik tersebut meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga. Merupakan salah satu upaya kita menyeimbangkan kesehatan tubuh kita sendiri. Seperti tiap pagi kita jalan-jalan kecil di depan, lari-lari seperti itu, sehingga tubuh kita mengeluarkan keringat. Tidak perlu lama. Selain itu, aktivitas fisik juga melancarkan sistem metabolisme di dalam tubuh. Sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari tubuh dan yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu
indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi dalam mencapai berat badan, yaitu dengan cara membagi berat badan sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh IMT. Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan zat gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan normal, dan apabila terjadi penyimpangan secara sengaja akan obesitas. Yang dimaksud dengan berat badan normal adalah untuk orang dewasa jika IMT 1,5 sampai dengan 25,0 per B, bagi anak balita dengan menggunakan KMS dan berada di dalam pita hijau. Dalam pita hijau tersebut dalam artian apa? Selalu meningkat dalam tiap bulannya. 6.A dan 6B. Demikian penjelasan dari saya 4 pilar gizi seimbang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan. Itulah 4 pilar gizi seimbang.